Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Marilah kita memasuki Minggu Epifani saat kita memperingati bahwa Yesus, Sang Terang Dunia, telah menampakkan dirinya kepada dunia. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita datang menyembah kepadanya dan mengikuti tuntunannya. Yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat terkasih, peristiwa Natal telah memberikan penegasan bahwa Allah telah turun ke dalam dunia untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup bersamanya dan menjadi anak-anaknya yang diundang untuk hidup menuruti teladannya. Sejati dan maha bercinta.
Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, berkarya dan berkorban bagi setiap kita. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita telah meniru karya dan teladan Kristus? Apakah kita sudah setia mengikuti tuntunannya yang memandu kita menuju terang? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Namun dalam keseharian kami belum menunjukkan karakter sebagai anak-anak Allah. Tutur kata kami kadang membuat hati sesama kami terluka. Keangkuhan kami menjadi pandu dalam kehidupan. Oleh karena itu, kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga kerap menutup hati terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami terlalu sibuk dan hanya peduli pada kepentingan diri kami sendiri. Dalam kerendahan hati, kami kembali memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Inilah ungkapan penyesalan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu dan ajarlah kami meneladani-Mu sepanjang hidup kami. Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis di dalam Roma pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan 19. Demikian. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang,
banyak orang menjadi orang benar. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Tercantum di sejarahnya, Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhannya. Yang tak menjauhkan diri, kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di awal tahun ini, di minggu pertama di tahun yang baru ini, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang patut kami puji dan muliakan. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus memberikan penerangan kepada kami agar firman Tuhan dapat kami pahami, kami pegang dan lakukan. Kuduskan, urapi dan pakailah hamba-hamba-Mu, baik akan membacakan firman Tuhan, mendaraskan atau mengkhotbahkannya, agar dengan kuasa Roh Kudus firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan jelas dan kami dapat mengertinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari menurut Yeremia pasal 31 ayat yang ke-7 sampai ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan,
selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel, dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari, bersama-sama orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal pertama ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan, ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melaksanakannya. Haleluya. Dan saudara-saudara semua, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dan hari ini adalah minggu pertama di tahun yang baru ini. Kita bersyukur di minggu yang pertama ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Di minggu Epifani ini kita dapat memuliakan Tuhan kita, bahkan kita dapat mengadakan perjamuan kudus bersama. Tema kita pada hari ini adalah hak menjadi anak-anak Allah. Ada yang bertanya, apa yang terjadi pada seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi Kristen? Alkitab memberitakan suatu kebenaran yang sangat mencengangkan, suatu kebenaran yang sangat luar biasa.
Alkitab mengatakan bahwa orang yang menerima Dia, orang yang percaya kepadanya, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ini yang menjadi tema kita pada hari ini, hak menjadi anak-anak Allah. Melalui firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan 3 kebenaran. Yang pertama, setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Hal ini dinyatakan dengan tegas di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12 dan 13. Di mana firman Tuhan katakan kepada kita, ya, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Suatu pernyataan yang sangat luar biasa sekali. Saudara, setiap orang yang menerima Dia, yaitu setiap orang yang percaya dalam namanya, diberikannya hak menjadi anak-anak Allah. Ini bukan bicara tentang kemampuan. Ini bukan bicara tentang kemungkinan. Tetapi ini bicara tentang privilege, hak istimewa. Ini bicara tentang otoritas. Ini bicara tentang kehormatan. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus, mereka diberikan hak, mereka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada satu cerita pendek yang saya pernah baca, judulnya Pangeran Sehari. Diceritakan ada seorang muda, ya, yang hidupnya biasa-biasa dan penuh dengan segala kekurangan. Suatu hati dia melamun dan berbicara dalam hati dengan suara pelan. Dia berkata, andaikan saja saya adalah anak raja, betapa enak hidupku. Kalau saya bisa menjadi anak raja sehari saja, betapa bahagianya aku. Dan pada saat itu rupanya pas ada seorang raja, rajanya yang menyamar menjadi orang biasa, lewat di tempat itu dan mendengarkan perkataan anak muda ini. Dan dia berhenti memandang anak muda itu dengan tersenyum dan bertanya, anak muda, apa yang kamu katakan tadi itu, memang itu keluar dari hatimu? Dia katakan, benar, seandainya saja saya bisa menjadi anak raja satu hari saja, saya pasti akan bahagia sekali. Ya. Maka raja itu mengatakan, maka kamu datanglah ke kerajaan, ada yang menyambutmu. Maka dia ke sana, memang sudah diatur, ada yang menyambut dia, diberikan dia dikasih mandi dan juga diberikan pakaian yang bagus, ya, pakaian seorang pangeran, diberikan cincin pangeran raja, dan dia kepadanya dikatakan, engkau sekarang menjadi pangeran. Dia terkejut, kenapa bisa demikian? Kemudian raja muncul, dia baru sadar, oh, rupa yang tadi mengatakan kepada dia adalah paduka raja. Saudara diberikan kesempatan untuk menjadi pangeran. Betapa bahagia dia, punya kedudukan sebagai pangeran, punya kuasa sebagai pangeran karena dia punya cincin pangeran, punya kehormatan sebagai pangeran. Ya, kendati pun satu hari saja dia sangat bahagia sekali. Saudara yang Tuhan kasihi, orang itu menjadi anak raja, raja di dunia ini. Tetapi tahukah Bapak Ibu, engkau dan saya, kita semua adalah anak-anak raja, raja di atas segala raja. Alkitab mengatakan setiap orang yang menerima Dia, menerima Yesus Kristus, yang percaya dalam namanya, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki otoritas sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki hak khusus, hak istimewa menjadi anak-anak Allah, dan kita memiliki kehormatan sebagai anak-anak Allah. Apakah kita menyadari akan hal ini? Atau kita pikir biasa-biasa saja? Tetapi tahun yang baru ini kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, mungkin orang Kristen sudah biasa. Ya, siapakah kita? Kita anak-anak Allah. Tapi kita menganggap anak-anak Allah itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ingat, ketika seorang menjadi anak raja, dia sudah luar biasa. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Allah, raja di atas segala raja yang menciptakan langit dan bumi ini. Saudara, suatu hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, datang ke dalam dunia ini.
Tapi dia datang kepada dunia yang dia ciptakan, tapi dunia tidak mengenal dia. Dia datang kepada manusia yang dia menjadi miliknya, tetapi manusia menjadi miliknya tidak mengenal dia. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, semua orang yang menerimanya diberikan hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang lahir bukan dari hasrat seorang manusia, anak seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Satu hal yang luar biasa. Biarlah pada hari ini kita sadar, ternyata kita adalah anak-anak Allah. Kita punya kuasa, kita punya hak istimewa, kita punya kehormatan sebagai anak-anak Allah. Dan hal yang kedua, saudara, ya, menjadi anak-anak Allah adalah karunia dan karya Roh Kudus. Bukan karena kita, bukan karena keistimewaan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena karunia dan juga karya daripada Allah Trinitas. Siapakah kita? Siapakah saudara dan saya? Kita mengatakan kita adalah orang-orang berdosa, yang miskin, yang papa, yang tidak punya apa-apa. Tetapi kita telah beroleh kasih karunia Allah. Kita adalah orang berdosa yang seharusnya binasa. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Galatia 3:26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Ini adalah satu identitas baru kita dalam Tuhan. Dulu kita hidup dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita telah beroleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dan kita yang percaya diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Betapa besar kasih karunia Allah. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kita bisa menjadi anak-anak Allah, kenapa? Karena karya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karya Allah Trinitas. Dari Efesus yang kita baca tadi, Efesus pasal pertama ayat ketiga sampai 14, menyatakan hal ini dengan begitu gamblang sekali, ya, bahwa kita bisa menjadi anak-anak Allah. Pertama-tama adalah karya Bapa. Dalam ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Dia Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, kita bersyukur peran Allah Bapa begitu besar sekali. Dia yang memilih kita, Dia yang menentukan kita menjadi anak-anak Allah, dan Dia mengasihi kita. Kita yang tidak ada apa-apanya, kita yang papa, miskin, orang berdosa, tetapi kita bersyukur kita telah beroleh kasih karunia Allah. Dia yang telah memilih kita sejak kapan? Ketika Dia melihat kita baik? Oh bukan. Ketika kita sudah menyatakan percaya? Tidak. Tetapi Alkitab dengan tegas menyatakan sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita. Dia telah menentukan kita dalam Yesus untuk menjadi anak-anak Allah. Oh luar biasa sekali. Seharusnya ini membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Siapakah aku? Aku orang gak layak. Tapi hanya karena karunia Allah, hanya karena anugerahnya saya bisa ada sebagaimana saya ada pada saat ini. Saya dipilih, saya ditentukan menjadi anak Allah, dan saya dikasihinya. Dan selanjutnya, bahwa kita bisa menjadi anak-anak Allah itu adalah karunia dan karya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ke-7 sampai ayat 12, hal ini nyatakan dengan begitu jelas sekali. Dikatakan bahwa Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya, ayat 7a, dan memberi pengampunan dosa menurut kekayaan karunia-Nya, ayat 7b, dan menyatakan kehendak-Nya kepada kita, ayat 8-10, dan menyatakan kita, melayakkan kita menerima bagian yang telah dijanjikan Allah. Soal ini nyatakan di dalam firman Tuhan, ya, dalam Efesus pasal 1. Bahwa Kristus berkarya, Dia menebus kita. Dia melayakkan kita untuk datang ke hadapan Allah. Dan Dia yang membuat kita menjadi berhak dan layak untuk menerima janji-janji Allah. Suatu hal yang luar biasa. Dan di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14, di sana bicara tentang peran Roh Kudus. Ya.
Dikatakan bahwa Roh Kudus yang memateraikan kita dan menjadi jaminan bagi kita sampai kita menerima seluruh janji Allah. Alkitab mengatakan kepada kita, ya, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menemuji kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Bukan karena kelayakan kita, tapi hanya semata-mata karena kasih karunia Allah. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaannya. Sungguh hal yang luar biasa sekali. Kita bisa menjadi anak-anak Allah semata-mata karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu kita patut memuji dan memuliakan Allah Bapa kita. Keadaan kita sebagai anak-anak Allah bukan membuat kita menjadi orang yang sombong, membuat orang yang selalu memegahkan diri. Bahasa daerah kami, bukan membuat kita menjadi sok-sokan gitu ya. Tetapi membuat kita terus memuliakan Allah dan membuat kita senantiasa rendah hati di hadapannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut memuji dan memuliakan Allah. Dan hal ini menyangkut dengan hal yang ketiga yang kita mau bahas, saudara. Yaitu menjadi anak Allah melibatkan suatu perubahan dan transformasi yang nyata. Kalau dikatakan bahwa kita yang menerima Yesus yang percaya kepadanya, menerima hak menjadi anak-anak Allah, ya, diberinya hak menjadi anak-anak Allah, itu berarti, saudara, bahwa setelah kita menjadi anak-anak Allah, ada suatu perubahan yang terjadi. Perubahan apa? Perubahan status. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Perubahan identitas. Sekarang kita ada anak-anak Allah. Tetapi di dalamnya ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Kalau kita mengatakan kita anak-anak Allah, maka ada konsekuensi. Bagaimana kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Tidak semuanya enak, saudara, menjadi anak-anak Allah. Ada resikonya juga, tetapi di dalamnya juga ada tanggung jawab dan di dalamnya juga ada kebahagiaan dan kemenangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hal ini dengan gamblang sekali dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Pasal 3 ayat 1 menyatakan kepada kita siapa kita ada anak-anak Allah. Tapi langsung pada ayat 1b dinyatakan konsekuensi kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita ada anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Ya. Dikatakan lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan, yang dianugerahkan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita ada anak-anak Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menerima Dia, memang kita anak-anak Allah. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar yang dikaruniakan kepada kita. Kita disebut sebagai anak-anak dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tapi bagian selanjutnya katakan, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini konsekuensi, saudara. Menjadi anak-anak Allah bukan berarti wah kita menjadi terkenal. Anak raja, semua orang kenal kita, menghormati kita. Di sini katakan justru kita sebagai anak-anak Allah membuat kita tidak terkenal. Bahkan sama seperti Yesus, anak tunggal Allah yang menjadi manusia, Dia bukannya menjadi terkenal. Bahkan Dia tidak terima, ditolak. Dia disiksa, dianiaya, disalibkan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Justru karena kita anak-anak Allah, seringkali kita ditolak. Kita dikucilkan. Kita dianiaya karena kita adalah anak-anak Allah. Siap enggak, saudara, sebagai dengan konsekuensi ini? Saya ingat ketika saya masuk kuliah S1 di saat ketika kami masuk memang banyak. Begitu kami naik ke kelas 2, kelompok adik-adik kelas masuk,
Saya melihat pergumulan mereka luar biasa. Ada anak adik kelas yang ke kampus, dia tidak bisa membuat apa-apa, hanya pakaian di badan. Kenapa? Karena dicegah oleh keluarganya. Tetapi dia memaksakan diri untuk terus berangkat. Bahkan saya mengetahui juga tahun berikutnya ada seorang, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dianiaya. Tetapi dia tetap kuatkan hati. Dia bukan hanya mau menjadi percaya, dia mau melayani Tuhan. Indonesia yang paling barat, saudara. Ya. Dari Sumatera agak ke atas lagi. Saya kasih dan Tuhan Yesus Kristus, saya melihat pergumulan luar biasa. Hanya karena menjadi orang Kristen, mereka tak aniaya. Saya kira ini bukan hal satu dua. Banyak orang yang mengalami hal yang seperti ini. Hanya karena menjadi orang percaya. Memang di hadapan Allah luar biasa. Dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi di hadapan manusia yang melawan Allah, dia tidak dikenal. Bahkan dia mengalami penderitaan. Tapi itulah konsekuensi. Kita menjadi anak-anak Allah, ada konsekuensi. Kita tidak dikenal orang, bahkan mungkin dianiaya. Dan konsekuensi berikutnya adalah ya kita selalu menaruh pengharapan kepada dia. Di ayat kedua dan ketiga dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, munculkan diri sama seperti dia adalah suci. Ini konsekuensi kedua, saudara. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita mau seperti dia, yaitu anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Kendati kenyataannya sekarang belum nampak. Tetapi kita terus menaruh pengharapan kepada dia. Dengan itu kita terus-menerus menyucikan diri sama seperti dia adalah suci, saudara. Orang yang hidup dalam pengharapan, dia akan terus mempersiapkan dirinya. Orang yang hidup pengharapan pada Yesus Kristus akan datang, dia akan terus menyucikan dia sama seperti dia adalah suci. Itu konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang ketiga adalah pola kebiasaan yang berubah. Yaitu tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup sesuai dan dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Ini dinyatakan dalam ayat 4 sampai ayat ke-9. Dikatakan setiap orang yang berbuat dosa, melanggar hukum Allah juga. Sebab dosa adalah yang melanggar hukum Allah. Kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan dalam dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dia dan tidak pernah mengenal dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti dia adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia. Dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Luar biasa, saudara. Kalau engkau mengatakan engkau adalah anak-anak Allah, maka hidupmu sebagai anak-anak Allah tidak lagi berbuat dosa. Sebab engkau telah lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Saudara, kendati pun kita masih hidup dalam dosa. Dan ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Tetapi berbuat dosa bukan lagi menjadi tabiat kita. Berbuat dosa bukan lagi menjadi karakter kita. Sebagai orang yang telah lahir dari Allah menjadi anak-anak Allah, kita tidak terus-menerus lagi melakukan dosa. Oleh karena itu, apabila ada yang jatuh dalam dosa, di mana kita jatuh, di sana kita bangkit memohon pengampunan dan berjalan maju lagi. Alkitab mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu tidak berbuat dosa, maka kamu menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kamu. Tetapi jika kamu mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil, dan dia akan mengampuni segala dosamu, mensucikan engkau dari segala kesalahanmu.
Tapi 2 ayat selanjutnya mengatakan, hai anak-anakku, semua itu kukatakan kepadamu bukan supaya kamu berbuat dosa, tapi supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika ada seorang yang jatuh dalam dosa, ingat kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, yang mengasihi kita. Kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu kita ingat, sebagai anak-anak Allah, konsekuensi yang ketiga adalah kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita tidak lagi hidup dalam keadaan lama, tapi kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan yang keempat, saudara, konsekuensi keempat adalah mengasihi saudara-saudara. Ayat ke-10 dikatakan demikian. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis, supaya yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saya yang tidak mengasihi saudaranya. Ya. Jadi tanda apa sebagai anak-anak Allah? Akhirnya mengatakan tanda anak Allah dan tanda anak iblis jelas. Anak iblis tidak melakukan kebenaran, tidak mengasihi saudara-saudaranya. Lalu anak Allah bagaimana? Dia akan hidup dan kebenaran, melakukan kebenaran dan mengasihi saudara-saudaranya. Itulah konsekuensi, saudara. Kalau saudara mengatakan aku adalah anak-anak Allah, maka konsekuensinya hidup dalam kebenaran, mengasihi saudara-saudara. Dan kita tahu, memang inti daripada seluruh firman Tuhan adalah kasih. Pada saat orang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Rabi, apakah hukum yang pertama dan terutama? Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah termaktub seluruh kitab para nabi, seluruh Alkitab itu termasuk di dalamnya. Puji Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, dengan saling mengasihi orang akan mengenal kamu adalah murid-muridku. Oleh karena itu, saudara, orang yang mengatakan sebagai anak Allah, maka dia selain hidup dalam kebenaran, salah satu cirinya adalah mengasihi saudara. Baik secara internal saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus, tetapi juga kepada saudara-saudara yang lain, sesama kita secara luas. Itulah tandanya sebagai anak-anak Allah. Hari ini di tahun yang baru, di minggu yang pertama di tahun 2025 ini, kita beribadah dengan tema hak menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hak menjadi anak-anak Allah itu adalah karunia Allah. Orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus, diberikan hak oleh Allah menjadi anak-anaknya. Kita dilahir barukan, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan juga menjadi anak-anak Allah ini adalah karunia dari dan karya Allah Tritunggal. Tetapi sebagai anak-anak Allah ada konsekuensinya. Kita bersyukur sebagai anak Allah ada privilege, ada otoritas, ada honor, ya, ada hak istimewa, ada otoritas, ada kuasa, dan juga ada suatu hak istimewa dan kehormatan sebagai anak-anak Allah. Itu karya Allah Tritunggal, bukan karena kehebatan kita, tapi kita diingatkan juga sebagai anak-anak Allah ada tanggung jawab kita, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, kita lakukan. Biarlah Tuhan pada hari ini menolong kita. Tuhan memimpin kita agar kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam jalan,
pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristus sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari yang indah ini, di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Kami diingatkan bahwa kami memiliki hak menjadi anak-anak Allah. Itu semua bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah Tritunggal. Allah Bapa yang telah memilih kami dan menentukan kami, mengasihi kami, dan memberi hak kepada kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, yang telah menebus menyelamatkan kami, dan memberikan kami, melayakkan kami untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus yang telah memateraikan kami, dan Roh Kudus yang telah menolong kami, agar kami dapat menerima seluruh janji-janji Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kami juga diingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, selain sebagai suatu hak istimewa, kehormatan dan juga kuasa, di dalamnya juga ada tanggung jawab dan konsekuensi yang harus kami terima. Bilang Kau tolong kami Tuhan, agar sebagai orang-orang yang telah menerima hak menjadi anak-anak Allah, kami dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Kami dapat menanggung segala konsekuensi. Kendati pun kami tidak dikenal oleh dunia, bahkan mungkin dimusuhi dunia. Tapi kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Allah. Dan kami mau hidup sebagai anak-anak Allah. Tidak lagi hidup dalam kehidupan lama dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Dan kami mau terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur pada Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan biarlah Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam tahun yang baru ini, hidup negara kami, bangsa kami semakin baik. Kendati pun penuh dengan tantangan dan rintangan, tapi beri hikmat kepada para pemimpin kami, baik ada di pusat maupun di daerah. Berikan kesatuan bagi bangsa kami, semangat untuk memajukan negeri. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, agar terus dapat menjalankan misi Tuhan di tengah dunia ini, di tengah bangsa kami. Berkati juga GKI Gathering Serpong dalam menjalankan karya-Mu Tuhan di tengah dunia ini, misi-Mu Tuhan. Biar kami dapat ikut serta dalam menjalankan misi dan karya-Mu di tengah dunia ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat Tuhan. Dan kami bersyukur juga kalau saat ini kami dapat mengadakan pembangunan gedung gereja. Biar Kau memberkati agar semua yang dibutuhkan dicukupkan. Tuhan pimpin kami dapat terus mendukungnya melalui doa, daya, dan dana. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Kau mengetahui segala pergumulan kami, Engkau mengetahui segala kebutuhan kami dan keluarga kami. Biarlah Engkau memberkati kami satu demi satu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap minggu pertama akan diedarkan 2 kantong persembahan. Kantong persembahan merah untuk persembahan umum dan kantong persembahan biru untuk persembahan pembangunan gedung gereja. Mari saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikannya sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Tuhan berkata
Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah yang begitu besar pada kami. Sebuah keselamatan yang Tuhan berikan kami di dalam kehidupan yang kekal. Dan sebuah pengakuan status sebagai anak Allah. Kami boleh terus menerima berkat daripada Tuhan. Dan boleh bermitra dengan Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Segala berkat yang Engkau telah berikan kiranya boleh kami bawa sebagai persembahan juga kepadamu ya Bapa. Untuk melebarkan kerajaan Allah yang Tuhan percayakan di dalam tanggung jawab kami. Kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan yang menguduskan dan berilah hikmat bijaksana kepada setiap kami, baik itu majelis maupun kami sebagai pengurus yang menggunakannya. Tolong kami ya Tuhan di dalam kelemahan kami, beri kami kekuatan hikmat bijaksana itu. Kami menyerahkan seluruh persembahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang meneladani ketaatan Kristus kepada Bapa. Lanjutkanlah embara hidupmu dalam kasih dan damai-Nya. Manusia
Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memelukmu sebagai anak yang dikasihinya. Kiranya anugerah Kristus menolongmu meneladani sikap hidupnya dalam keseharian. Kiranya pernyataan Roh Kudus menginspirasimu untuk terus melangkah bersamanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Say